Operasi tangkap tangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar 2 pekan lalu berhasil menangkap 25 orang yang terbukti membuang limbah cair dan padat tanpa diolah terlebih dahulu. Limbah tersebut merupakan sisa dari produksi tahu dan tempe serta pemotongan ayam yang langsung dibuang ke selokan. Atas perbuatannya, ke-25 orang tersebut harus mengikuti sidang Yustitia Kebersihan, namun hanya 6 orang yang memenuhi panggilan sidang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, Ketut Wisada mengatakan, latar belakang sidang Justisia Kebersihan adalah melaksanakan salah satu dari 5 aspek pola kebersihan, yaitu aspek regulasi. Aspek regulasi meliputi hukum-hukum yang mengatur tentang pengelolaan kebersihan sampah yang terdiri atas limbah padat dan cair. Hukum yang mengatur itu adalah Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008, PP Nomor 12 Tahun 81, dan Perda Nomor 1 Tahun 2015 yang terus diterapkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Denpasar dalam rangka menggalang partisipasi masyarakat agar turut peduli terhadap lingkungan khususnya pengelolaan limbah padat dan cair. Sidang Justisia kali ini digelar di kantor Kecamatan Denpar yang memanggil 25 pelanggar karena membuang limbah padat dan cair secara sembarangan. Tujuannya adalah memberikan efek jera terhadap warga Kota Denpasar dalam rangka membantu pemerintah bagaimana menjaga lingkungan supaya tetap asri. Sejak 5 tahun terakhir, DLHK telah menjalin kerjasama dengan jaksa dan hakim di Kota Denpasar untuk bersama-sama menindaklanjuti dan menyelamatkan lingkungan. Mengenai aspek pembinaan, Ketut Wisada mengaku, DLHK Kota Denpasar melalui 50 orang tenaga jumali atau juru pemantau lingkungan dan 30 satgas sejak tahun 2013 sudah melakukan pembinaan dengan melaksanakan sidang di tempat bagi pelanggar yang tertangkap membuang limbah usahanya tanpa diolah terlebih dahulu. Penyuluhan juga dilakukan dengan berkeliling untuk mensosialisasikan bagaimana mengolah limbah padat dan cair beserta sanksinya apabila limbah dibuang sembarangan dan tanpa pengolahan terlebih dahulu. Mari kita selamatkan lingkungan kita, baik untuk limbah padat maupun limbah cair, agar Kota Denpasar ini tetap clean and green. Clean and green itu harapan kami dan tidak ada lagi limbah-limbah yang kelihatan baik di perairan maupun di darat. Jadi seperti itu untuk bekal anak cucu kita. Kalau limbah ini tidak terpelihara dengan bagus, tidak kita kondisikan, maka kita akan ke depan ini akan betul-betul terdesak oleh masyarakat yang luas karena jangkauan penduduk ini membutuhkan sarana yang lebih banyak lagi, maka lingkungan ini harus kita selamatkan. Salah satu pelanggar yang terbukti bersalah membuang limbah sisa produksi tahu tempenya, Edi Mulyadi mengaku bersalah karena telah membuang sisa limbah tahu tempenya, produksi pabriknya secara sembarangan tanpa diolah terlebih dahulu. Kedepannya, Edi Mulyadi mengharapkan pembinaan dan penyuluhan dari instansi terkait diintensifkan tentang cara mengolah sisa limbah tahu tempenya agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Kami sebagai pengusaha kecil kayak gini, rumahan, pengennya ada petunjuk lah dari petugas itu, biar kedepannya nggak menyalahi aturan gitu. Kena denda berapa, Pak? 1.500.000. Sidang kali ini dipimpin oleh Hakim Gusti Ngurah Parta Bargawa, jaksa atas nama Yudi Purwanta, dan panitera atas nama Made Wisnawa. Akibat perbuatannya, keempat orang pelanggar tersebut dijatuhi sanksi denda Rp1.500.000 atau kurungan selama 7 hari, ditambah membayar biaya perkara Rp2.000. Bagi yang tidak hadir harus mengikuti sidang lanjutan di kantor Kejaksaan Negeri Denpasar. Gung Krisna, Bali.